Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia kelas 11. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai termokimia ya, yakni menentukan perubahan entalpi reaksi ya, dimana ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama melalui percobaan atau kalorimetri. Nah, ini Ibu sudah bahas sebelumnya ya, dan kita juga sudah berlatih soal-soalnya. Dan kamu juga Ibu tugaskan untuk mempraktikkan mengenai kalorimeter. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan fokus utamanya adalah mengenai hukum Hess. Nah, untuk hukum Hess ini sebenarnya penjelasannya hanya sedikit, tapi ada berbagai macam atau berbagai ragam contoh soal mengenai hukum Hess ini. Jadi sepatutnya Ibu bahas gitu ya. Jadi tolong disimak dan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk berdasarkan data entalpi pembentukan ini juga sudah Ibu bahas 2 minggu yang lalu. Tolong jangan dilupakan bahwa kita bisa menentukan perubahan entalpi reaksi ketika ada data entalpi pembentukan ya, menggunakan rumus delta H sama dengan kanan dikurangin kiri, atau sigma dari delta HF produk dikurangi dengan sigma dari delta HF reaktan. Kemudian untuk berdasarkan data energinya nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Langsung saja ke hukum Hess ya. Ini untuk menentukan delta H dengan hukum Hess. Jadi ada ilmuwan yang bernama German Hess, dia menyatakan bahwa hukum Hess itu adalah perubahan entalpi itu hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir reaksi saja, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Oke. Jadi mau berapapun tahap reaksinya gitu, yang penting keadaan awal dan keadaan akhirnya itu sama, maka delta H-nya itu bisa ditentukan. Nah, coba kita lihat di sini yang pertama ada keadaan awalnya C ditambah O2. Oke, kamu perhatikan itu adalah keadaan awalnya ya. Nah, kemudian kita lihat tanda panahnya ya, tanda panah reaksinya itu menuju pada keadaan akhir yaitu CO2. Oke, yang di atas itu kita simbolkan delta H1. Nah, kemudian di bawahnya ada delta H2 yakni C ditambah O2 menjadi CO ditambah setengah O2. Itu delta H2 gitu ya. Kemudian nyambung lagi ke tanda panah selanjutnya yaitu CO ditambah setengah O2 menjadi CO2. Itu disimbolkannya adalah delta H3. Nah, di sini dituliskan delta H1 itu sama saja dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, itu adalah maksud dari si German Hess tadi ya. Dia bilang perubahan entalpi itu hanya tergantung dari keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi seperti ini. Jadi keadaan awalnya C ditambah O2. Keadaan akhirnya adalah CO2. Yang diminta itu adalah berapakah perubahan entalpi dari pembentukan dari CO2 gitu ya. Maka jawabannya kita bisa langsung tentukan keadaan awalnya itu sama aja delta H1 min 394 kJ gitu. Tapi bisa juga gitu ya dari dua tahapan reaksi ini, C ditambah O2 membentuk CO ditambah setengah O2 terlebih dahulu, di mana delta H2-nya adalah min 111 kJ, baru setelah itu dilanjutkan CO ditambah setengah O2 membentuk CO2. Delta H3-nya atau delta H-nya adalah min 283 kJ. Nah, hasil dari penjumlahan delta H2 dan delta H3 itu sama saja dengan delta H1 yaitu min 394 kJ. Gitu maksudnya. Oke, coba dipahami baik-baik. Jadi, menurut si German Hess ini atau hukum Hess ini, perubahan entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya, tidak bergantung pada jalannya reaksi gitu ya. Jadi mau berapapun tahapnya reaksi, yang penting keadaan awalnya sama yaitu C ditambah O2 dan keadaan akhirnya itu yang diminta adalah CO2, maka delta H-nya bisa ditentukan yaitu min 394 kJ kalau dalam contoh soal ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang nanya, Bu, gimana caranya kita tahu keadaan awalnya dan keadaan akhirnya? Kita lihat aja sebelum tanda panahnya ya. Nah, sebelumnya itu C ditambah O2, pasti mulainya dari situ, C ditambah O2. Kemudian keadaan akhirnya lihat tanda panahnya itu menuju ke reaksi mana gitu ya. Pasti akhirnya itu menuju ke reaksi yang CO2. Jadi keadaan awalnya adalah C ditambah O2, keadaan akhirnya adalah CO2, seperti itu. Nah, kemudian dari siklus reaksi ini sebenarnya bisa dibentuk lagi diagram tingkat energinya ya. Bisa dilihat di sebelah kanan ya, bawah. Nah, itu untuk diagram tingkat energinya kita bisa gambarkan seperti ini, delta H gitu ya. Kita lihat delta H 0 ya. 0 kita kemudian ke bawah min 394 kJ itu berarti yang delta H1, oke? Ya, makanya di garis paling panjang ada delta H1. Nah, kita tuliskan nolnya itu mula-mulanya di mana? Di C ditambah O2 gitu ya. Keadaan akhirnya pasti CO2 yang paling bawah. Nah, delta H1-nya itu dari 0 sampai dengan min 394 kJ seperti itu. Nah, kemudian
bisa juga melalui dua tahapan, C ditambah O2 membentuk CO ditambah setengah O2 terlebih dahulu, di mana delta H2-nya yakni 0 sampai dengan min 111 kJ. Nah, setelah itu reaksi tahapan yang berikutnya adalah CO ditambah setengah O2 baru membentuk yang akhir, yaitu CO2. Ya, itu simbolnya adalah delta H3. Nah, delta H3-nya berapa? Ya tinggal dikurangin aja kan, 394 dikurangi 111 itu pasti hasilnya 283 delta H3-nya. Jadi kalau kita jumlahkan, kita lihat delta H1 atau panah yang panjang ini itu bisa juga dijumlahkan ya, atau hasil dari penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi yang penting keadaan awal dan keadaan akhirnya gitu ya. Mau berapapun tahapan reaksi itu nggak terlalu penting menurut si Hess. Yang penting keadaan awalnya sama, keadaan akhirnya sama gitu ya. Kalau di sini delta H2 itu ditambah delta H3 ya sama aja dengan delta H1 gitu. Jadi kamu bisa langsung mencari delta H1-nya atau bisa juga menjumlahkan delta H2 ditambah delta H3 gitu untuk mencari delta H1. Nah, kemudian ada di sebelah kiri bawah ya, kita lihat. Nah, di sini kita lihat nih awal mulanya si A ya. Awal mulanya si A yang dilingkari, kemudian akhirnya itu yang si D. Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya dari A ke si B dulu, baru dari si B ke si D. Nah, kemudian bisa juga dari A ke si C, dari si C ke si D gitu. Jadi misalkan gini, misalkan kamu nih mau berangkat dari titik A, kemudian menuju ke titik D gitu. Misalkan si Andi dan si Ali. Si Andi itu dia berangkatnya itu dari titik A lewat titik B dulu, baru dari titik B lewat titik D gitu. Nah, sedangkan si Ali itu dia berangkatnya dari titik A ke titik C dulu, baru dari titik C ke titik D. Nah, itu nanti akan sama ya jaraknya, atau akan sama nilai dari delta H-nya. Kita lihat berarti kita bisa tuliskan gitu ya, dari siklusnya itu delta H1 ini kita tuliskan ya, delta H1, delta H2-nya, delta H3, delta H4-nya, di mana delta H1 A menjadi B gitu ya, ditambahkan dengan B menjadi D adalah delta H4, itu nanti hasilnya akan sama dengan A menjadi C delta H2 ditambah dengan C menjadi D delta H3 gitu. Paham ya? Jadi kamu lihat tanda panah reaksinya. Sebelum reaksi itu ada di posisi A, sesudah reaksi atau tanda panahnya itu menuju di titik akhir yaitu si D. Jadi penjumlahan antara delta H1 ditambah delta H4 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3 gitu ya. Jadi untuk hukum Hess ini kita harus jeli melihat keadaan awalnya apa dan keadaan akhirnya apa. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh 1. Nah, kalau yang tadi itu adalah gambar dari diagram tingkat energi ya, atau siklus energinya. Nah, sekarang kalau misalkan ada contoh dari contoh soalnya itu tapi bukan diagram tingkat energi, tapi susun reaksi gitu ya. Jadi ini kita menyusun reaksinya. Kita lihat dulu contoh pertama, C ditambah O2 menjadi CO2, delta H-nya adalah min 393,5 kJ. Ini Ibu tuliskan 1, 2, 3 itu maksudnya reaksi yang pertama, reaksi yang kedua, dan reaksi yang ketiga ya, supaya tidak bingung. Nah, atas dasar reaksi di atas, maka kalau reaksinya adalah kalau di sini kebetulan ini adalah reaksi pembentukan ya, C ditambah O2 menjadi CO2, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, 2C tambah H2 menjadi C2H2. Ini kamu bisa menentukan pertama menggunakan hukum Hess, bisa juga nanti menggunakan delta HF-nya ya. Nanti insya Allah akan sama hasilnya. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana cara untuk menentukan hukum Hess-nya. Nah, kalau misalkan ada reaksi C2H2 ditambah 5/2O2 menjadi 2CO2 tambah H2O, kita lihat keadaan awalnya. Keadaan awal yang diminta adalah C2H2. Oke, kamu perhatikan reaksi mana yang ada C2H2-nya. Nah, kita lihat ternyata reaksi yang ada C2H2-nya adalah reaksi nomor 3. Nah, perhatikan letak dari reaksinya. Reaksi yang diminta C2H2-nya itu ada di ruas sebelah kiri, sedangkan reaksi yang ada di dalam soal C2H2-nya ada di sebelah kanan. Otomatis reaksinya ini nanti akan kita balik. Oke, kita tukar posisi. Jadi C2H2-nya akan berada di sebelah kiri. Maka kalau ditukar posisi, nanti delta H-nya berubah tanda dari positif menjadi negatif. Berarti kita tulis reaksi ketiga dibalik ya. C2H2 menjadi 2C ditambah H2, delta H-nya yang awalnya positif menjadi negatif, min 226,7 kJ. Kemudian kita lihat lagi 5/2O2-nya dibiarkan saja, nanti 5/2O2-nya nanti mengikuti hasilnya. Jadi
kamu fokus pada reaktan yang pertama dan produk yang terakhir ya, yaitu 2CO2 dan H2O. Kita lihat dulu yang 2CO2. Perhatikan yang reaksi yang ada 2CO2-nya atau yang ada CO2-nya. Yang ada CO2-nya itu ada di reaksi yang pertama. Oke, paham? Ada di reaksi yang pertama dan kebetulan ini letaknya sama ya, udah sama-sama di ruas kanan, sama-sama di ruas kanan. Jadi kita tidak perlu balik, tapi kita perlu kalikan reaksi yang awal ya, CO2-nya itu dikalikan dengan 2 karena reaksi yang diminta itu 2CO2. Paham? Jadi kita kalikan yang reaksi yang pertama itu dikali 2 menjadi 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2 ya, tidak perlu dibalik, hanya dikali 2 saja. Nanti deltanya juga mengikuti, harus dikali 2 ya, hasilnya min 787,0 kJ. Nah kemudian yang terakhir H2O. Nah ini H2O nya ada di ruas sebelah kanan. Nah kebetulan juga reaksi yang di dalam soal juga H2O nya ada di sebelah kanan dan tidak perlu dikali apapun karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi kita tuliskan ulang saja tanpa dikali dan tanpa diubah letaknya. Jadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya min 283,8 kJ. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita coret yang senyawanya itu sama tapi ruasnya itu berbeda letaknya. Misalkan gini, 2C ada di ruas sebelah kanan, kemudian 2C juga ada di sebelah ruas kiri. Nah itu kan letaknya berbeda tapi reaksinya sama-sama 2C sama-sama 2C, jadi kita bisa hilangkan ya, kita coret gitu. Kemudian H2 nya juga kita coret, dia ada di ruas yang berlawanan, H2 nah baru kita jumlahkan hasil dari reaksinya, C2H2 turun gitu ya. Nah ini 2O2 ditambah setengah O2, 2 ditambah setengah pasti hasilnya 5/2O2 gitu ya. Jadi kenapa tadi 5/2O2 nya tidak diikutkan, nanti dia akan mengikuti sendiri hasil dari penjumlahan delta H-nya. Kemudian 2CO2 tambah H2O. Kamu lihat ya, keadaan awal dan keadaan akhirnya itu sudah sama dengan reaksi yang diminta. C2H2 ditambah 5/2O2 menjadi 2CO2 tambah H2O. Nah, delta H-nya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan saja. Delta H-nya adalah min 1297,5 kJ. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dalam contoh soal yang pertama ini kita harus menyusun reaksinya. Di sini ada beberapa tahap reaksi ya, ada 1, 2, 3 tahap. Nah, gimana caranya 3 tahapan reaksi ini harus menjadi keadaan awalnya C2H2 5/2O2 menjadi keadaan akhirnya adalah 2CO2 tambah H2O. Seperti itu menurut si Hess. Jadi harus disusun reaksinya supaya menentukan keadaan awal dan keadaan akhirnya sama ya. Delta H-nya adalah min 1297,5 kJ. Sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua di sini ada 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O, delta H-nya adalah min 571 kJ. Kemudian 2Ca ditambah O2 menjadi 2CO gitu ya. Itu kayaknya bukan 2Ca ya, tapi ya 2CO. 2C kayaknya. CaO ditambah H2O menjadi CaOH2. Delta H-nya min 64 kJ. Ini sama kayak tadi, Ibu tuliskan reaksi pertama, reaksi kedua dan reaksi ketiganya ya, 1 2 3. Nah, dapat dihitung entalpi pembentukan 37 gram CaOH2 sebesar. Oke. Nah, kalau di sini reaksi yang diminta itu tidak diketahui. Jadi kita harus tuliskan dulu. Reaksi yang diminta itu adalah reaksi pembentukan CaOH2. Oke, balik lagi tuh, flashback lagi ke materi yang entalpi pembentukan itu berarti kalau pembentukan CaOH2 itu disusun atau dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur apa aja yang bentuk CaOH2? Di sini ada Ca ditambah ada O ditambah ada H. Nah, itu selalu diatomik O2, H-nya juga selalu diatomik H2 ya, dia membentuk CaOH2. Nah, ini yang diminta. Jadi keadaan awal yang diminta adalah Ca tambah O2 menjadi H2, keadaan akhir yang diminta adalah CaOH2 ya. Delta H-nya berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ca, awal mulanya Ca. Ca itu ada di reaksi yang mana? Nah, di sini reaksi yang kedua. Oke, sorry ya, berarti benar ini reaksinya 2Ca ditambah O2 menjadi 2CO gitu ya. Nah, ini Ca ada di reaksi yang kedua. Nah, kebetulan Ca-nya udah sama-sama di ruas kiri, sama-sama di ruas kiri ya. Tapi kalau yang soalnya itu Ca-nya dikali 2, sedangkan yang diminta Ca-nya 1 aja. Nah, berarti ini kita harus dibagi menjadi 2 supaya Ca-nya sama-sama koefisiennya 1. Jadi, Ca-nya kita tuliskan ya, ulang saja nanti Ca gitu ya, ditambah O2 menjadi 2CO gitu. Hasilnya delta H-nya adalah tetap ya
cuma dibagi 2, min 1269 dibagi 2 adalah delta H-nya min 634,5 kJ. Oke. Kemudian yang H2, kita lihat yang H2 juga sama, ada di ruas yang sama, di ruas kiri, tapi H2-nya itu yang diminta 1 koefisiennya, bukan 2 ya. Di soal itu 2 H2. Maka ini juga harus dibagi 2. Jadi reaksi yang satu dibagi 2, delta H-nya menjadi min 285,5 kJ. Nah, kemudian CaOH2-nya ini tetap ya, CaOH2-nya ada di ruas kanan, dan koefisiennya juga sama-sama 1. Jadi nggak usah diapa-apakan lagi, langsung saja delta H-nya adalah min 64 kJ. Nah, delta H-nya kita jumlahkan, hasilnya adalah min 984 kJ. Jadi pembentukan dari CaOH2 adalah min 984 kJ. Tapi tidak berhenti sampai sini, karena di sini ada 37 gram CaOH2. Jadi kita harus tahu dulu berapakah yang diminta nih, berapa mol yang diminta dari CaOH2-nya. Karena kalau min 984 kJ itu hanya 1 mol CaOH2. Nah, maka kita cari dulu molnya dengan gram dibagi mr, 37 dibagi 74, hasilnya 0,5 mol. Oke, berarti kalau 1 mol dari CaOH2 nilai delta H-nya adalah min 984, maka kalau setengah mol dari CaOH2 adalah min 984 dibagi 2 atau 984 dikali 0,5, hasilnya adalah min 9492 kJ gitu ya. Nah, kalau untuk contoh 2 ini kita tidak perlu menjabarkan reaksinya ya, sama seperti contoh 1, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kamu mau mencoba untuk menjabarkan juga nggak masalah juga ya. Kalau ini karena yang ditentukan adalah pembentukan 37 gram CaOH2, ini kan banyak ya runtutan caranya, jadi ini di skip untuk cara penyelesaian susun reaksinya ya. Langsung lanjut ke contoh 3. Nah, ini kalau contohnya itu berdasarkan siklus ya, siklus hukum Hess, bisa dilihat. Berarti keadaan awalnya kita lihat ya, sebelum tanda panahnya itu ada C ditambah O2 tambah 2H2, membentuknya adalah CO2 tambah 2H2O. Keadaan akhirnya kita lihat, berarti kita tandai delta H1, delta H2, delta H3 ya, dimana C ditambah O2 tambah 2H2 menjadi CO2 tambah 2H2O, itu delta H1 nya sama dengan min 983 kJ. Oke, jadi kita bisa tuliskan delta H1 itu sama saja dengan penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Nah, yang ditanya adalah delta H2-nya itu berapa? Ya, nilai delta HF dari metanol. Metanol itu berarti yang CH3OH gitu ya. Nah, berarti kita tuliskan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, delta H1-nya tinggal dimasukkan, min 983 sama dengan delta H2-nya masih kosong ya, karena itu yang dicari. Kemudian delta H3-nya adalah min 638 gitu. Nah, delta H2-nya kita cari pindah ruas gitu ya. Min 983 ditambah 638. Delta H2-nya hasilnya min 345 kJ gitu. Jadi kalaupun kamu jumlahkan min 345 ditambah min 639 pasti hasilnya min 983 kJ. Sesuai ya dengan siklus hukum Hess-nya yang menyatakan kalau dalam diagram ini delta H1 itu sama dengan penjumlahan delta H2 ditambah delta H3. Jadi kalau mau mencari delta H2, tinggal delta H2 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H3 gitu. Nah, untuk contoh yang keempat bisa dilihat ini ada diagram tingkat energi ya. Beda ya siklus hukum Hess dengan diagram tingkat energi. Nah, kalau menurut diagram energi di atas, penguapan 2 mol air dari tubuh memerlukan energi sebesar K. Kali ini penguapan, namanya menguap itu berarti perubahan wujud dari apa ke apa. Menguap itu perubahan wujudnya dari liquid menjadi gas ya. Liquid itu cairan menjadi gas, namanya nguap gitu ya. Nah, penguapan 2 mol, limitnya 2 mol. Kita lihat dulu. Nah, reaksinya untuk contoh 4 ini, untuk reaksinya itu 1 mol semua ya. Jadi H2 ditambah setengah O2 membentuk H2O gas, itu 1 mol. Kemudian bisa juga membentuk H2O liquid, itu juga 1 mol. Nah, yang diminta adalah 2 mol. Sekarang kita lihat dulu. Yang diminta itu penguapan, reaksinya adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, kita lihat ya di sini delta H1 itu yang panjang reaksinya, di mana nilainya adalah min 285 gitu ya. Kemudian delta H2-nya adalah min 242 di sini. Kemudian delta H3-nya ya tinggal dikurangin aja gitu ya. 285 dikurangi 242 gitu. Ketahuan deh jawabannya. Nah, ini kita lihat dulu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Delta H1-nya min 285, delta H2-nya min 242. Min delta H3-nya yang kita mau cari ya, kan perubahannya dari liquid menjadi gas. Nah,
di daerah delta H3 inilah delta Hx yang kita mau cari. Oke, paham ya? Jadi kalau H2 ditambah setengah O2 membentuk H2O itu nilainya min 242. Nah, yang diminta itu reaksi dari liquid menjadi gas, H2O menjadi H2O. Ya, liquid menjadi gas, maka delta H3 yang kita cari. Maka delta H3 ini kita simbolkan delta Hx, kemudian delta Hx-nya dapatlah 43 kJ. Oke, karena 43 kJ itu tadi Ibu bilang, dia koefisiennya masih sama-sama 1, H2O-nya sama-sama 1 mol, sama 1 mol. Yang diminta itu penguapan 2 mol air, berarti tinggal dikalikan saja 43 kJ per mol dikali dengan 2 mol gitu ya. Hasilnya adalah positif 86 kJ. Nah, seperti itu. Nah, langsung di sini ada latihan soal dari hukum Hess. Ibu minta tolong dikerjakan ya latihan soalnya, dicoba terlebih dahulu ya dari penjelasan Ibu tadi. Semoga mudah dipahami ya. Kalau misalkan belum paham ya pelan-pelan saja mencoba untuk dipahami. Nanti hari Kamis kita akan bahas soal latihan ini. Seperti biasa Ibu minta dikirimkan dulu di Google Classroom sebisanya saja gitu ya. Tapi sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini Ibu jelaskan dulu untuk yang nomor 1 ya, ini anggaplah nomor 1. Siklus suatu reaksi ditunjukkan dengan diagram berikut. Oke, jadi ini siklusnya. Ya, kita lihat tanda panahnya. Ya, keadaan awalnya itu berarti si A. Keadaan akhirnya si D. Berarti kita bisa tentukan tuh delta H1 ditambah delta H4 sama dengan delta berapa tuh? Delta H2 ditambah delta H3. Kamu tinggal tentukan delta H1-nya. Mudah sekali ya. Nanti tinggal dituliskan delta H1 ditambah delta H4 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nanti tinggal tentukan delta H-nya. Kemudian yang nomor 2, di sini ada diagramnya, diagram tingkat energinya. Yang diminta nilai dari delta H2. Ini pun sama ya. Nih kamu perhatikan, 2S ditambah 3O2 membentuk 2SO3. Jadi keadaan awalnya itu yang diminta adalah 2S tambah 3O2. Keadaan akhirnya adalah 2SO3. Nah, nilainya adalah min 790,4. Jadi delta H3 yang tanda panahnya panjang itu min 790,4. Delta H1-nya 0 ke min 539,8. Nah, berarti delta H2-nya berapa? Gitu ya. Berarti tinggal delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Kamu isi delta H3-nya berapa, delta H1-nya berapa, nah, tinggal cari delta H2-nya, ketemu jawabannya. Kemudian yang nomor 3, diketahui persamaan termokimia berikut. Nah, kalau ini kamu coba harus susun reaksinya ya. Jadi kayak tadi keadaan awalnya 2NO2. Cari nih reaksi mana yang ada 2NO2-nya ya. Nah, reaksi yang kedua berarti yang ada NO2-nya. Nah, ini harus dikalikan 2 berarti. Dan harus dibalik karena dimintanya itu ada di ruas sebelah kiri, sedangkan reaksi yang ada dalam soal ada di ruas kanan. Jadi dibalik dan dikali 2. Nah, kemudian N2O4-nya tetap sama, ada di ruas kanan, jadi tulis aja tuh. Nah, kemudian tulis aja ulang, kemudian dijumlahkan, dicoret mana yang bisa dicoret, hasilnya ketahuan jawabannya. Yang nomor 4 yang terakhir juga sama, ini kamu harus susun reaksi. Nah, cuma di sini ada 3 tahap reaksi ya. Jadi jangan bingung. Ini kemarin keluar nih di soal PAS tahun sebelumnya, Ibu ingat banget soal ini. Karena Ibu ngetik soalnya. Ya, dicoba dikerjakan latihan soalnya. Udah terakhir. Oke, dicoba dikerjakan latihan soalnya, dipahami baik-baik gitu ya, pelan-pelan saja gitu. Kalau misalkan ada yang masih bingung silahkan tanya ke Ibu welcome banget kalau ada yang nanya, bahkan Ibu senang banget kalau ada yang nanya, berarti kalian responsif gitu ya orangnya. Nah, untuk tugas videonya udah ada beberapa orang, ada 5 orang deh yang sudah ngumpulin di emailnya itu kimiadaring@gmail.com ya. Jadi jangan kirim di Google Classroom-nya karena Google Classroom-nya udah makin error kalau ditambahin video ya. Kirimnya di kimiadaring@gmail.com, nanti Ibu share deh. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.